Yo, konnichiwa. Di video kali ini Mimin mau ngelanjutin manhwa yang berjudul Leveling Pemagang Terkuat. Bagi yang baru mampir, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan loncengnya agar channel ini dapat berkembang ke depannya. Mohon maaf jika ada kesalahan penyampaian di video kali ini ataupun sebelumnya. Tanpa basa-basi lagi, langsung simak saja videonya. Yu Zheng pun kemudian mengangkat tangannya dan setelah itu memukul pundak Rong dengan sangat keras yang membuat Rong pun saat itu sampai tidak sadarkan diri di sana. Melihat semua yang terjadi sebelumnya, Ancai pun menjadi senang dan berkata, dia berada di tahap tengah Rana Jindan. Harusnya dia gak bisa dikalahkan oleh Master. Tapi karena Master sangat hebat, dia bahkan gak bisa berkutik melawan dirimu. Dan teknik Master kulihat semakin tinggi. Di sini, Ancai juga berkata di dalam hati, jika aku bisa belajar 1,5 gerakan dari Master Sekte, itu akan cukup untukku gunakan selama sisa hidupku. Mendengar itu, Yu Zheng pun kembali berkata dengan senyuman, aku bisa melihat semua kerja kerasmu. Jika kau melakukan pekerjaanmu dengan baik, Nine Sword Mountain tidak akan memperlakukanmu dengan buruk ke depannya. Ancai yang mendengar itu pun langsung berlutut dan berkata, baiklah Master, Ancai pasti tidak akan pernah mengecewakan harapan Master. Setelah itu, Yu Zheng pun kembali melihat ke arah Rong sambil berkata di dalam hati, sekarang memang kultivator di tahap tengah Rana Jindan bukanlah lawanku, tetapi aku tidak tahu berapa banyak orang kuat yang menungguku di masa depan. Aku masih perlu meningkatkan kekuatanku dengan lebih cepat. Terakhir kali aku mengajarkan teknik pedang pada Hong Seng, aku belum meminta sistem untuk mengembalikannya. Aku bisa menggunakan hadiah yang aku dapatkan untuk mengembalikan semua kejayaanku. Aku hanya bisa mencoba dengan sistem. Bagaimana jika itu bekerja? Yu Zheng pun kemudian kembali memanggil sistem. Dan setelah itu, sistem pun kemudian muncul. Dikarenakan Yu Zheng sebelumnya telah mengajari muridnya, Yu Zheng pun kembali mendapatkan panel sistem yang berisi aktivasi berhasil. Selamat kepada host karena telah memicu serangan 500 kali lipat. Karena keterbatasan, hadiah pun telah diubah menjadi ranah niat pedang. Selamat kepada host karena telah mendapat ranah niat pedang. Gerakan pedang sesuai keinginan memulai. Gerakan pedang sesuai keinginan merupakan permulaan manipulasi niat pedang pengguna sesuka hatinya. Namun setelah itu, gadis rubah sistem malah tersenyum dan terdengarlah pemberitahuan sistem yang berisi, terdeteksi bahwa host memiliki perilaku bukartu jahat. Menggunakan item hadiah dengan peringatan akan dikeluarkan. Jika host melakukan ini lagi, hukuman tidak akan bisa bergerak seumur hidup. Mendengar hal itu, Yu Zheng pun menjadi sangat marah pada sistem sambil berteriak di sana. Ancai yang melihat Yu Zheng itu pun menjadi kebingungan dan gak mengerti apa yang Yu Zheng katakan. Ancai pun kemudian bertanya, Master Sekte, kenapa kau membuat gerakan aneh tiba-tiba? Mungkinkah pekerjaan Ancai begitu buruk dan menyebabkan dirimu tidak merasa puas? Mendengar hal itu, Yu Zheng pun mengelahkan nafasnya sambil berkata bahwa itu nggak ada hubungannya sama Ancai. Karena tiba-tiba Yu Zheng mengingat hal-hal yang tidak menyenangkan. Dan setelah percakapan itu, Ancai pun kembali bertanya, Master Sekte, orang ini tidak memiliki kemampuan untuk melawan lagi. Apakah kita harus membunuhnya? Yu Zheng pun saat itu mengeluarkan sesuatu dari tubuh Rong sambil berkata, cari tahu saja sendiri. Mendengar itu, Ancai pun langsung berlutut dan berkata di dalam hati, hal yang paling berharga bagi seorang kultivator di ranah Golden Core adalah inti emas di tubuhnya.
dan kepala sekte jelas menghadiahkanku inti emas sebelumnya. Terima kasih hadiahnya. Melihat Ancai yang saat itu berlutut di hadapannya, Yuzang pun menjadi sangat kebingungan dan berkata di dalam hati, "Hadiah? Hadiah apa maksudnya?" Ancai berterima kasih padaku karena menghadiahkannya dengan seorang pria. Mungkinkah semua pembudidaya di dunia ini menyukai cara ini? Yuzang saat itu nggak mengerti apa maksud perkataan dari Ancai. Namun di sisi lain, Ancai ternyata juga salah paham. Ancai yang kaget itu pun berkata di dalam hati, "Apa yang pemimpin katakan barusan seperti dia ingin memberitahuku suatu hal." Meskipun inti emas sangat membantu basis kultivasiku, jika aku terlalu rakus, aku pasti akan menjadi gila di masa depan dan malah melukai diriku sendiri. Selama kau melanjutkan langkah demi langkah dan meletakkan fondasi yang kuat, kau akan dapat maju kerana Golden Core. Master Sekte sangat baik padaku dan aku tidak boleh mengecewakan harapannya. Ancai pun kemudian memberikan hormat kepada Yuzang dan mengucapkan terima kasih atas sarannya. Yuzang yang mendengar itu pun gak tahu saran apa yang dimaksudkan oleh Ancai. Di sisi lain, terlihatlah Xiu yang saat itu ada di atas tebing yang melihat ke arah Yuzang dan teman-temannya. Dan di sana Xiu pun berkata, Yuzang benar-benar sangat misterius. Meskipun hanya memiliki basis kultivasi di ranah Truyuan, dia tidak lebih lemah dari kultivator Golden Core. Dari kata-kata ini kita bisa mengetahui bahwa kultivator Jindan sama dengan kultivator Golden Core. Dan setelah memikirkan hal itu, Xiu pun kembali berkata di dalam hati, memiliki niat pedang yang sangat menakutkan. Mungkinkah dia adalah monster tua di ranah Neschensol? Namun, menurut informasi yang dikumpulkan darinya, Yuzang hanyalah seorang kultivator berlatih kurang dari 10 tahun. Lupakan saja. Pertama-tama, beritahu kakak tertua kebenaran tentang semua yang dilihatnya, dan biarkan kakak tertua yang memutuskan sisanya. Tiba-tiba, seluruh tubuh dari Xiu pun langsung berubah menjadi bunga-bunga yang berterbangan. Dan kemudian Xiu pun menghilang dari sana. Yuzang ternyata dari tadi menyadari kehadiran dari Xiu dan kemudian berkata, "Aku tahu semuanya tidak sesederhana itu." Mendengar perkataan dari Yuzang, Ancai pun bertanya, "Kenapa Master tiba-tiba mengatakan hal itu?" Yuzang pun kemudian berkata, "Seseorang sudah memata-matai kita sejak awal." Mendengar itu, Ancai pun menjadi kaget dan berkata di dalam hati, betapa mengerikan kultivasi dari Master Sekte. Aku bahkan tidak bisa menyadari orang itu sama sekali. Namun tiba-tiba Yuzang pun mengarahkan pedangnya sambil berkata, "Ketika kau datang, kau ingin pergi lagi. Bagaimana bisa begitu mudah?" Serangan dari Yuzang itu pun saat itu langsung melesat. Yuzang yang mencoba teknik barunya itu pun kembali senang dan berkata di dalam hati, ternyata ini tidak buruk. Meskipun ini hanya tahap perkenalan untuk mengendalikan pedang dengan bebas, niat pedangku tidak lagi terbatas pada teknik pedang. Melihat kejadian yang ada di depan matanya, Xiu pun sampai keringat dingin dan berkata di dalam hati, "Aku tidak menyangka dia bahkan bisa menemukanku secepat ini. Yuzang, kau memiliki kemampuan observasi yang sangat tajam." Dan setelah itu, wujud dari Xiu pun langsung terlihat di atas langit yang membuat Ancai saat itu sangat terkejut. Ancai pun saat itu berkata, "Meskipun ini bukan pertama kalinya aku melihat Master Sekte, tapi bagaimana bisa aku merasakan pedang Master Sekte entah kenapa menjadi semakin tajam." Di sisi lain, Yuzang pun saat itu berkata pada Xiu, "Nona Xiu, jangan bilang kau hanya nggak sengaja lewat dan aku menemukanmu.
Mendengar itu, Siu pun langsung tersenyum dan berkata, "Apakah kamu akan mempercayaiku jika aku mengatakan bahwa aku jatuh cinta padamu pada pandangan pertama dan gak bisa menahan kerinduan di hatiku?" Mendengar itu, Yuzang pun tersenyum dan memegang dagunya sambil berkata, Apakah aku begitu tampan? Sepertinya menjadi pria tampan juga merupakan kesalahan dan mudah menimbulkan kesalahpahaman. Di sini, Anca yang sudah curiga itu pun menjadi marah dan berkata pada Siu, "Siu, apa tujuanmu? Kenapa kau membuat perjalanan kami menjadi lebih sulit?" Mendengar hal itu, Siu pun berkata, "Kau jangan menggangguku yang sedang berbicara. Aku sedang berbicara dengan si Yuzang. Jangan mencoba-coba untuk mendapat bagian. Kau tidak tahu aturan. Aku akan mengajarimu tentang hal itu." Saat itu, Siu pun langsung melepaskan serangannya tepat ke arah Ancai yang membuat Ancai sangat ketakutan dan berkata di dalam hati, "Siu adalah seorang kultivator di alam Golden Core. Bagaimana bisa aku memblokir serangannya?" Namun tiba-tiba Yuzang pun muncul tepat di depan Siu untuk melindungi dirinya. Dan setelah itu, Yuzang pun meminta Ancai untuk mundur dari tempat itu. Ancai yang saat itu masih kesal sama Siu itu pun langsung mengejek dirinya dengan mengulurkan lidahnya. Dan kemudian Ancai berkata di dalam hati, "Master Sekte, tidak akan pernah kulupakan dirimu selalu melindungi diriku dalam situasi apapun. Apakah kau lihat itu, Siu sialan? Master Sekte lebih peduli padaku." Dan setelah kejadian itu, Yuzang pun berkata, "Bahkan jika Ancai salah, bukan giliranmu untuk memberinya pelajaran. Katakan saja padaku, apa tujuanmu dan Jutang? Jika tidak, kamu tidak akan bisa pulang hari ini." Mendengar itu, Siu pun malah tersenyum dan berkata, "Master Sekte benar-benar tidak mengerti gaya. Bagaimana bisa seorang gadis lemah seperti diriku menjadi lawan dari dirimu?" Saat itu, Siu pun langsung melepaskan serangannya ke arah Yuzang dengan pipi memerahnya sambil berkata, "Master Sekte, kau harus berhati-hati. Jika kau terjebak dalam teknik sihirku, kau pasti akan jatuh cinta padaku." Namun Yuzang dengan santai menebas teknik dari Siu dan kemudian berkata, "Tolong jangan membuat masalah kawanku. Aku masih lajang karena kekuatan ini." Dan setelah itu, Yuzang kembali mengarahkan teknik pedang Sanyang pemecah langit ke arah Siu yang ada di sana sambil berkata, "Siu, kurasa kau harus menjelaskan semuanya sebelum kau pergi." Dan saat itu, serangan dari Yuzang pun langsung mengenai tubuh Siu yang membuat Siu saat itu sampai menghilang. Siu pun kemudian berkata, "Lupakan saja, aku akan kembali sekarang dan kembali ke kehidupan kakak laki-lakiku." Siu pun ternyata bisa kabur dari tempat itu. Yuzang yang melihat itu pun menjadi marah dan berkata di dalam hati, "Dengan tubuh yang begitu licin di bawah pertahanan Siu, tidak mungkin untuk tinggal lebih lama lagi." Yuzang pun saat itu mengajak Ancai untuk kembali dan memikirkan rencana selanjutnya. Di sisi lain, terlihatlah Jutang yang saat itu sedang meminum teh, namun gak lama datanglah Siu ke sana. Jutang pun bertanya, bagaimana kekuatan dari Yuzang? Siu yang sedang terluka itu pun berkata, meskipun Yuzang berada di alam Truyuan, kekuatan tempurnya tidak lebih lemah dari kultivator alam Golden Core. Rong bahkan dikalahkan olehnya. Di sini Jutang pun sangat kaget banget karena ternyata Siu pun saat itu terlihat sangat terluka. Jutang pun bertanya apa yang terjadi. Dan karena itu, Siu pun jelasin ketika dirinya itu mau pergi. Bahkan kehadirannya bisa dirasakan oleh Yuzang dan Yuzang sempat melakukan beberapa teknik padanya. Dan setelah itu, Jutang pun langsung memeriksa keadaan dari Siu. Jutang pun berkata,
Tanpa diduga, seorang bocah di alam Truyuan bisa memahami niat pedang yang begitu murni. Bahkan seorang yang ada di level dirimu gak bisa memahami niat pedang darinya. Sebenarnya seberapa mengerikan Yuzang itu? Aku jadi sangat penasaran. Nah, jadi itu aja untuk pembahasan kali ini. Dan tunggu video-video gua selanjutnya dan see you!